Hai semua, Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan di channel Iwi Daily. Oke, kali ini aku mau bersih-bersih dan beres-beres kontrakan. Nanti aku juga sambil bercerita ya bun, kenapa sih dulu aku bikin YouTube. Nah ini tuh ada sejarahnya gitu ya teman-teman. Sebenarnya aku udah pengen cerita udah lama, tapi kok ya belum jadi-jadi sampai sekarang, sampai aku ganti channel, aku tuh belum pernah cerita. Jadi nanti sambil aku beres-beres, aku mau sedikit berbagi ceritaku ya. Mungkin tidak terlalu panjang karena durasi gitu. Nah, ini aku mau membereskan dulu nih. Kemarin tuh kan aku habis mudik, itu tempat yang buat aku mudik, udah aku cuci, terus aku rapikan kembali. Ada juga sarung tangan itu kemarin buat berkebun, terus aku cuci ya karena kotor ada tanahnya. Nah, ini aku juga mau membereskan paket yang udah pada datang. Jangan salfok ya, Bun, kalau paketnya banyak. Ini tuh paket untuk kebutuhan bulanan sama ada kebutuhan pribadi gitu, tapi rata-rata itu untuk kebutuhan bulanan. Karena memang aku kalau beli kebutuhan bulanan itu kan biasanya ada yang online, ada yang offline, dan itu tidak hanya di satu toko, makanya terlihat banyak. Padahal itu barangnya ada yang cuma satu, ada yang dua apa tiga. Nah ini aku sambil lap-lap meja. Sebelum aku lap meja yang atas itu, aku mau lap meja yang bawah dulu ya bun, karena untuk meja yang bawah ini nanti mau aku menaruh tempat kayak paket yang belum aku buka, terus nanti buku-buku yang ada di atas juga aku mau taruh di meja dulu, karena kan untuk meja yang atas juga nanti mau aku bersihkan. Nah ini aku ambilin dulu ya bun barang-barang yang ada di meja atas. Setelah ini mau aku bersihkan terlebih dahulu. Biasanya kalau aku tuh membersihkan meja yang atas itu enggak aku bongkar-bongkar bukunya ya. Cuma aku lap-lap yang ada di sekeliling bukunya gitu. Nah tapi kali ini aku mau bongkar semua barang-barang yang ada di meja atas supaya aku dalam membersihkan itu lebih rata. Dulu sebelum aku punya meja pajak itu, aku meletakkan buku-buku tersebut di rak yang warna putih di paling atas. Tapi alhamdulillah beberapa bulan yang lalu, ini Paksu buat meja sendiri dan sangat membantu ya bun ketika ada meja ini. Nah untuk meja ini bisa aku letakkan beberapa barang-barang. Terus waktu itu aku juga beli penahan buku gitu dan alhamdulillah ini sangat bermanfaat sehingga untuk buku-bukunya itu bisa tertata dengan rapi. Nah ini tuh aku menemukan celengan ya bun, jadi beliau bikin sendiri, ada tulisannya juga yaitu tabungan untuk nyenengin istri, Masya Allah. Dan itu juga udah ada isinya ternyata ya bun, aku tuh penasaran sebenarnya itu udah ada berapa tapi nggak bisa kelihatan. Ya udahlah nggak apa-apa, terserah Paksu ya, walaupun mungkin isinya baru receh, it's okay no problem, aku juga nggak tahu isinya ada berapa. Oke, ini aku lanjut lap-lap ya bun. Mejanya tadi udah aku lap semua, alhamdulillah. Berikutnya ini aku mau menata lagi ya nanti buku-bukunya, tapi aku mau lap dulu beberapa barang yang berdebu gitu. Nah tadi tuh aku testimoni ya bun, kalau misalkan lampu yang di bawah meja itu aku hidupkan, gimana nih, worth it apa enggak gitu kan. Tapi ternyata kayaknya kurang worth it kalau misalkan aku ambil gambarnya itu dari jauh. Nah, makanya aku memutuskan untuk mematikan lampu tersebut. Tapi, kalau misalkan nih, aku mengambil video dengan jarak yang sangat dekat di meja itu sangat worth it, sangat membantu karena sangat kelihatan lebih jelas. Terutama ketika aku tuh membuat video tentang budgeting ataupun bikin meal plan, pokoknya yang video aku nulis itu sangat membantu banget ketika meja tersebut dikasih lampu terus dinyalakan. Sebenarnya dulu meja yang atas itu dan lampu tersebut itu mau dipasang di ruang tengah, tapi aku tuh kurang setuju ya karena menurutku nanti bakalan lebih sempit.
Nah, ini aku tata ulang ya, Bun. Sambil aku tuh ngeliat-ngeliat ini isinya udah berapa sih? Karena aku tuh penasaran banget ya, Bun. Udah dapat berapa, tapi berhubung aku nggak bisa lihat karena gelap banget, ya udah deh aku taruh. Semoga nanti bisa full ya, Bun. Ya, walaupun aku juga nggak tahu kapan ngisinya beliau. Oke, ini aku tata kembali ya buku-buku tersebut. Nah, itu buku yang paling pinggir itu adalah buku apa ya? Intinya buku yang aku dapat dari seminar pranikah. Dulu aku ikut seminarnya bahkan sebelum aku nikah belum tahu juga aku tuh mau dijodohkan sama siapa oleh Allah. Itu udah lama sekitar tahun 2018 kalau nggak salah. Oh iya, tadi kan aku mau bercerita ya Bun, asal mula aku membuat YouTube, kenapa aku bikin YouTube gitu dulunya. Jadi dulu di awal tahun 2019 kalau nggak salah itu aku ikut lomba mendongeng di salah satu universitas, pokoknya tuh tapi online ya Bun, itu lombanya, lomba mendongeng dan salah satu persyaratan tersebut yaitu video yang sudah kita buat diupload di akun YouTube kita masing-masing. Nah, dulu itu kan aku belum punya YouTube ya Bun, pokoknya belum tahulah dunia per-YouTuban, cuma memang aku tahu ada YouTube. Nah, setelah aku mendaftar, aku membuat teks dongeng tersebut ya Bun, terus aku dalami peran dongengnya, kemudian aku berlatih, dan akhirnya aku tuh membuat video mendongeng tersebut tanpa teks. Nah, setelah itu aku dibuatkan akun YouTube sama salah satu temanku dulu, Masya Allah baik banget. Dan alhamdulillah dari situlah aku mengupload video yang sudah aku buat. Aku memberi laporan gitulah kepada panitia. Tapi memang waktu itu qadarullah aku tuh nggak dapet juara ya dalam lomba tersebut. Tapi it's okay, no problem. Karena bagiku ketika aku itu udah berani mengikuti perlombaan itu udah sesuatu yang harus aku apresiasi kepada diriku sendiri. Karena untuk membuat teks dongeng aja itu nggak mudah ya Bun. Apalagi ketika kita itu mempraktikkan tanpa teks, harus menghafal. Apalagi dengan ekspresi yang sesuai dengan isi teks. Pokoknya aku berterima kasih banyak kepada diri aku sendiri, kepada temanku yang sudah membuatkan aku akun YouTube ini. Terus juga berterima kasih ya kepada panitia perlombaan. Dan tentunya sangat bersyukur sekali ya kepada Allah diberi kesempatan ini sehingga akhirnya lewat perantara ini aku itu punya akun YouTube. Jadi seperti itu ya teman-teman, awal mula aku membuat akun YouTube. Nah, waktu aku tuh udah lulus, udah kerja, aku juga kadang tuh upload video ya, tapi aku cuma sekedar upload aja ya teman-teman, gak ngerti sama sekali, gak ngerti apa sih itu dunia per-YouTubean tuh enggak. Nah, aku tuh upload kayak cuma buat kenang-kenangan aja gitu ya teman-teman. Terus aku juga sambil nontonin videoku lewat akunku sendiri. Nah, itu aku karena belum tahu, makanya dulu aku sering kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus waktu aku udah kerja, waktu itu kan corona, alhasil untuk kerjanya itu WFH dan alhamdulillah akun YouTube itu sangat berguna ya ketika untuk kerja WFH. Aku waktu itu beberapa kali upload untuk kepentingan kerjaanku. Terus ada juga aku yang upload karena aku tuh pengen upload. Nah, untuk video-videoku yang dulu itu memang lebih ke video tentang anak-anak ya. Misalkan nih ada video dongeng, terus cara membentuk buah atau sayur menggunakan plastisin. Ada juga video tentang sirah soabia. Ada lagi video yang lain lah teman-teman. Aku agak lupa. Sebenarnya masih banyak ya yang pengen aku ceritakan tentang dunia per-YouTubeanku ini. Ini aku cerita baru masih, pokoknya baru di ujungnya aja teman-teman, baru awal mulanya. Masih banyak yang pengen aku ceritakan, tapi memang ini terkendala dengan durasi. Nah, semoga nanti kalau misalkan ada kesempatan, aku akan lanjutkan lagi ya tentang per-YouTubeanku. Nah, ini aku mau melanjutkan lagi ya video tentang beres-beres. Tadi aku udah banyak ya melakukan aktivitas di ruang tamu tersebut. Nah, ini aku lagi membersihkan kotak putih, itu kotak mainanku ya. Terus ini yang di plastik hitam itu adalah belanjaan bulananku, belum aku unboxing juga ya Bun.
Jangan salfok juga ya bun sama kardus panjang itu adalah alat-alat kerjanya Paksu. Udah nggak bisa ditutup karena memang udah kepenuhan. Sebenarnya kami tuh udah berusaha untuk mencari kontainer yang besar gitu untuk alat-alat, tapi memang kami belum menemukan yang pas. Ya, semoga nanti bisa nemu yang pas ya, Bun. Aku tuh juga sebenarnya pengen yang meja bawah itu dikasih gorden kayak gorden kolong dapur gitu supaya rapi. Terus nanti di bawah meja itu ditaruhlah perlengkapan atau peralatan yang memang tidak seharusnya kelihatan gitu. Tapi nggak tahu deh nanti bakalan gimana ya. Karena kalau misalkan ada barang-barang kayak gitu, terus kelihatan kayak jadi kurang rapi. Oke, ini aku sapu-sapu ya bun, tapi kali ini aku tidak ngepel. Nah, untuk ngepelnya memang aku tuh di pagi harinya. Ini kan aku beres-beres di malam hari, terus pagi harinya barulah aku pel. Itu aku juga geser-geser ya rak sepatunya supaya bisa aku sapu dengan merata. Nah, ini aku sapu-sapu juga bagian pintu belakang, terus aku buka dan aku buang ya ke depan. Nah, tak terasa ya bun, ini sudah di penghujung video. Aku mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah berkenan menonton video ini. Aku juga minta maaf ya kalau misalkan masih banyak kekurangan dari videoku ataupun ada tutur kataku yang kurang berkenan di hatinya bunda-bunda semuanya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.